Soalnya Ana masih ingat tanggal 27-nya itu Jokowi ngumumin ada 2 pasien yang positif. Oh iya. Oh jadi Iya. Aneh sempat dengar ya, dengar dari Ada. Kang Jamal gitu Iya. bahwa ta'arufnya terhambat karena Iya, pandemi gitu ya. terhambat dari kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Ane akan collab nih bersama teman Ane di samping ini. Siapa namanya? Boleh perkenalan dulu, Kang? Baik, kenalin Ana Akhi Jamal. Akhi Jamal, dipanggil Jamal. Jamal. Nah, teman-teman, Akhi Jamal ini salah satu member Najat Project juga yang kemarin sempat Ane collab sama Babang Andi. Nah, kan di collab kemarin kita ini dari Najat Project. Nah, dan yang sekarang di video ini juga collab bersama member Najat Project juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Najat Project itu apa, silahkan diklik di link di bawah ini di deskripsi, dan itu dia Najat Project. Oke, nah di video ini nih, collab kita kali ini, Ane akan nanya-nanya nih seputar proses ta'arufnya Kang Jamal nih. Nah, kan seperti yang kita tahu gitu, Kang Jamal tuh menikahnya itu melalui proses ta'aruf ya Kang Jamal. Dan itu apa ya, banyak yang belum tahu gitu, bahkan teman-teman yang dekatnya pun nggak tahu kalau Kang Jamal tuh mau menikah waktu itu tuh ya. Jadi tiba-tiba nyebar undangan aja gitu. Bisa dibilang apa ya, mengagetkan dan menggemparkan, asik. Karena ya itu tiba-tiba nyebar undang itu. Nah, itu bisa diceritain nggak Kang Jamal, awalnya gimana gitu? Jadi proses awalnya gitu ya, proses ta'aruf waktu itu, awal ta'aruf sampai ya gitu, sampai nyebarin undangan gitu. Sampai nyebarin undangan ya. Iya. Baik ya, sebelumnya makasih ya nih udah diundang ke channel yang terhits, terfenomenal, tergengsi. Makasih ya udah ngundang. Jadi gini, untuk terkait yang tadi Kang Toib tanyain ya, terkait proses ta'aruf Ana ya waktu itu. Jadi sebelumnya Ana tuh nggak terlalu paham juga terkait ta'aruf itu gitu ya. Namun karena anak punya prinsip nggak boleh pacaran, jadi ya mau nggak mau anak harus ngikutin sesuai syariah ya, sesuai agama kita yaitu Islam ya, jalur ta'aruf gitu. Nah, itu proses awalnya gimana sih? Kan ta'aruf itu bisa dibilang apa ya, belum saling kenal ya. Iya, betul. Nah, itu awalnya gimana gitu? Apa Kang Jamal itu mengajukan diri atau memang ada ustadz atau perantara? Kan ta'aruf itu melalui perantara kan ya. Nah, apa emang dari perantaranya sendiri gitu yang nawarin, oh ada akhwat yang siap nikah nih ke Kang Jamal gitu, nawarin ke Kang Jamal, atau Kang Jamalnya yang minta ngajuin gitu, menawarkan diri ke perantara tersebut gitu. Jadi jauh sebelum itu yang paling harus dipersiapkan itu waktu itu adalah CV dulu kan. CV ya. Jadi ya biodata ta'aruf. Biodata ta'aruf itu yang pertama kita harus bikin dulu ya. Nah, nggak mudah juga sebenarnya waktu itu bikin CV ta'aruf, karena kan di dalamnya itu mencakup komitmen kita, tulisan kita sejauh mana komitmen atau tulisan kita bertanggung jawab dengan aktual kita. Misalkan kayak jarak dari CV ini dikasih ke akhwat itu berapa bulan, itu kan ditentuin di situ tuh. Berarti kan udah harus komitmen dong, sama kayak misalkan visi misi dan lain-lain lah, itu mah ya udah pasti pada tahu gitu. Nah, nanti abis itu udah dibikin, waktu itu anak ada targetnya adalah satu daerah dulu gitu kan, satu daerah gitu ya. Sebenarnya ini mencakup untuk semua wilayah sebenarnya ya, nggak terbatas. Cuman anak pribadi waktu itu mau mencoba di lingkungan daerah anak dulu gitu kayak, yaitu Sukabumi gitu. Nah, kebetulan waktu itu anak ada ustadz anak di Sukabumi. Perantara lah ya. Iya, perantara gitu kayak. Yang emang udah biasa gitu ya. Sudah biasa menyalurkan memperantara atau memfasilitasi. Iya, memfasilitasi untuk proses ta'aruf gitu. Ustadz tersebut kontak Ana gitu, antum udah siap nikah gitu. Oh iya Ustadz, siap, Ana siap nikah gitu. Boleh antum kasih CV antum ke Ana gitu kan. Ya udah, Ana langsung kirim. Kata beliau, tunggu katanya, belum ada yang pas mungkin ya gitu. Sempet lama tuh, sekitaran
3-4 bulan gitu nggak ada kabar. Terus kok Ana di follow up lagi kan, karena dia itu tadi di komitmen di CV itu kan Ana ada batasannya ya. Waktu itu Ana waktu nulis itu 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Itu udah mau 6 bulan kan, udah 4 bulan Ana kok belum ada follow up-nya gitu belum ya. ada balasan dari Iya, ustadznya gitu, belum apa ada karena info terupdate-nya iya, gitu, ada akhwat atau enggaknya gitu kan, sedangkan Ana target nikah itu sudah mendekati gitu kan. Ya udah Ana langsung tanya lagi kan, Ustadz Afwan udah ada atau belum gitu kan. Oh iya, Ahi tunggu sebentar gitu ya, lagi proses mungkin ya. Nggak lama sih waktu itu langsung beliau kasih tuh, ini ada akhwat, silakan baca CV-nya, terus istikharohin, terus musyawarah dengan keluarga gitu kan. Ya udah, akhirnya anak baca, anak konsultasi dengan keluarga gitu. Oke, jadi intinya berarti Kang Jamal sendiri yang nawarin ke murabinya gitu ya, untuk nawarin CV gitu ya. untuk diajukan ta'aruf gitu. Betul. Oke, sip. Nah mungkin bagi teman-teman nih yang belum tahu proses ta'aruf itu kayak gimana. Jadi seperti yang tadi ceritain Kang Jamal ya, jadi awalnya itu kita bikin CV ta'aruf dulu gitu, kayak biodata diri kita ya. Terus kita ajuin ke perantara ta'aruf. Nah terus dari perantara ta'aruf itu si perantara ta'aruf itu nyari yang cocok gitu ya, yang pas, yang nyari calonnya dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ada, nanti dikabarin ke yang ngajuin CV-nya tersebut gitu. Nah terus setelah itu tuh setelah kita mendapatkan CV lagi, bukan CV ya, apa namanya? Tukeran CV. Setelah kita mendapatkan kabar lah dari ustadz tersebut, kita bukan milih, apa sih namanya tuh? Ya kita mau lanjut atau enggak gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi tadi nyampe mana? Ya, tukeran CV. Tukeran CV ya. Nah abis itu tuh setelah Kang Jamal lanjut nih kan itu kan tadi tuh Kang Jamal tuh udah nerima CV dari ahmadnya ya. Udah dibaca-baca, kemudian dari hati udah langsung setelah istikharah dan ternyata ketemu jawabannya, dan pada akhirnya lanjut terus ke proses berikutnya, yaitu nazor atau pertemuan. Nah itu tuh gimana tuh ceritanya langsung ke nazor, dari abis tukeran CV terus ke nazor? Ya, jadi habis itu kan tukeran CV ya, habis tukeran CV itu langsung nentuin nazor ya, jadwal nazor. Nah waktu itu masih ingat pertemuan gitu. Nah waktu itu anak sepakat gitu dengan ustadznya dan calonnya waktu itu nentuin tanggal, yaitu tanggal 28 kalau nggak salah, 28 Februari. Iya. Oh iya. Soalnya Ana masih ingat tanggal 27-nya itu Jokowi ngumumin ada 2 pasien yang positif. Oh iya. Ana sempat dengar dari Kang Jamal gitu bahwa ta'arufnya terhambat karena pandemi gitu ya. Terhambat karena pandemi, jadi nggak boleh keluar kota kan. Dan kalaupun maksain nggak baik lah, intinya kan ini untuk kebaikan ya, menikah itu, jadi jalannya jangan yang nggak baik diterobos gitu lah intinya. Jadi kita mematuhi protokol pemerintah lah, instruksi pemerintah seperti itu. Nah itu tadi tanggal 28 itu mau nazor ya? Mau nazor tadinya. Nah itu kan sebelum nazor itu kan biodata ta'aruf dulu yang ngajuin. Nah itu ngajuinnya tanggal berapa tuh? Dari ngajuin biodata sampai ke nazor tuh sampai ke nazor itu cuman seminggu. Oh iya, seminggu sebelumnya. Tapi setelah itu ketika pas mau nazor, langsung di reschedule. Bukan di reschedule gitu ya. Di reschedule karena ada pandemi itu. Entah kapan, jadi nggak jelas. Nah di situ Ana langsung kayak, ya kalau diperhambat gini ya gitu. Ana udah mantep tuh istikharah dan lain-lain. Jawabannya udah menjurus ke situ gitu ya. Udah di reschedule, nunggu sampai dibolehin ya. Waktu itu agak longgar tuh PSBB. PSBB-nya itu dari mulai longgar. Dari Maret sampai dari Maret, April, Mei. Nah, Mei udah mulai ya, PSBB udah mulai dibuka longgar gitu. Nah, itu waktu itu langsung tuh ustadznya kontak Ana lagi, katanya
Ahi Jamal, boleh kita lanjutkan kembali yang tabayun Apa? Nazor yang Nazor, sempat pertemuan itu ya. ditunda itu gitu. Karena udah mulai diperbolehin keluar kota Keluar gitu. kota, ya. Oh iya, sedikit informasi aja, Kang Jamal itu sekarang memang tinggalnya di Karawang ya, dan Iya. sedangkan proses nazornya itu di Sukabumi itu. Jadi ya gitu harus keluar kota gitu, makanya tadi di reschedule karena pandemi tersebut. Gitu. Mungkin kalau satu kota mah bisa lah ya, bisa di. Nah itu di reschedule-nya jadi tanggal berapa tuh? Yang tadinya Jadi- 28 Februari jadi tanggal berapa? Jadi berapa bulan berarti kan? Dari mulai Februari, Maret, April, April, Mei tanggal 31. 3 bulan ya? 3 bulan. Ya. Ana di reschedule itu 331-an lah kalau saya waktu itu, pokoknya masih bulan Mei dan abis ini Idul Fitri. Idul Fitri Ya, langsung Idul Fitri. nazor ya. Langsung nazor. Ketemu langsung sama ketemu nazor. calonnya dan perantara tersebut. Nah, di situ langsung Ya langsung akhirnya yang selama ini melihat di CV gitu ya, terus anak melihat langsung calon, masya Allah gitu. maksudnya kayak apa? Yang di CV tersebut tuh ada semua yang ada. Ya, jadi sesuai ekspektasi. Maksudnya di CV misalkan Gambarannya seperti kayak gini. dan ternyata memang benar Bener, gitu. pas anak dikonfirmasi juga memang ternyata sesuai dengan yang beliau tulis di CV waktu itu, calon anak tulis di CV gitu. Dan begitu pun sebaliknya anak nulis di CV itu kata beliau mah ya udah sesuai, udah sesuai, istilahnya nggak di ada-ada lah gitu. Jadi saat itu tuh memang dua-duanya gitu benar-benar yakin lah ya. Yakin. Jadi setelah itu langsung proses apa tuh Kang Jamal? Nggak langsung sih, Hitbah gitu. langsung hitbah. Langsung hitbah. Tapi dikasih Tanggal? waktu dulu 3 hari, Oh, 3 biasalah hari. gitu, suruh istihoroh. Oh iya benar. Musyawarah dengan keluarga dan lain-lain lah. Habis itu nentuin Tanggal hitbah. bukan tanggal hitbah, apa namanya teh? Oh, jawaban iya jawaban atau iya atau enggak. enggaknya. Lanjut gitu atau ya. enggak ke hitbahnya, Itu. iya. Itu penting soalnya. Jadi di situ menentukan kan ke depannya lanjut atau enggaknya gitu. Dan pada akhirnya lanjut. Alhamdulillah. Anak pribadi dulu nih ditanya lanjut apa enggak? Nah, lanjut lah, tapi walaupun ahwatnya belum tahu ya dilanjut atau enggak gitu. Anak lanjut, terus nggak lama kemudian ahwatnya juga kabarnya lanjut gitu. Betul. Ya udah akhirnya kita agendakan untuk Hitbah. hitbah aja langsung kalau dua-duanya udah nerima gitu. Tapi kadang ada juga yang nggak langsung hitbah, kan? Ada juga yang kayak misalkan konfirmasi dulu tentang keluarganya. Oh, iya. Keluarganya. Ini kan baru cocok 2 orang doang, keluarganya belum. Nah ada yang kayak gitu. Kalau anak enggak, Kalau ini benar-benar udah yakin benar-benar lah udah ya. yakin dua-duanya, ada keluarganya juga, keluarga anak udah memasrahkan ke anak gitu kan, yang ahwatnya juga sama, ya udah kita langsung agenda untuk hitbah. Jadi dari dari keluarga Kang Jamal nggak minta yang nuntut apa-apa Nggak, gitu, dari nggak. keluarga calon juga Iya, nggak nuntut apa-apa alhamdulillah. gitu. Jadi Iya. bener-bener dipermudah ya. Dipermudah alhamdulillah gitu. Terus sehabis Hitbah. itu langsung hitbah. Tanggal berapa tuh? Tanggal 10. Jadi 10 cuman dikasih waktu. Juni ya? Iya, Juni. Habis lebaran, iya 10 Juni ya. 10 Juni. 10 Juni berarti langsung Jadi cepat lah langsung ya. iya, istilahnya. langsung. Jadi nggak kan memang adabnya gitu dari apa ya? Jangan dilama-lama kan ya. Memang Iya, adabnya tuh memang kalau untuk jangan kebaikan, dilama-lama. apalagi menikah ya, harus diburu-buru kalau udah itu yakin gitu kitanya. Nah setelah hitbah, hitbah tadi tanggal berapa? Tanggal 10, Tanggal jadi 10. sekitar seminggu lebih berarti. Seminggu lebih setelah jawaban itu yang mendapat jawaban itu. Nah setelah hitbah berarti langsung mempersiapkan untuk akad gitu. Akadnya itu mah kan kalau hitbah kan ditanya lagi ya. Maksudnya hitbah itu kan artinya meminang. Seandainya beliau nerima anak, berarti lanjut ke akad. Kalau enggak ya udah batal balik gitu kan. Tapi kan jarang-jarang ya pasti diterima lah kalau misalkan proses hitbah gitu kan ya. Iya, Kita juga udah bawa keluarga ya. Iya, soalnya malu kalau seandainya ditolak. Itu sebenarnya makanya perlu ada konfirmasi dua keluarga dulu gitu bertemu. Kalau anak enggak, justru anak yang ditakutkan itu. Tapi ini alhamdulillah ketakutan itu terpatahkan ya. Jadi alhamdulillah walaupun dari kedua orang tuanya belum pernah ketemu atau saling cross check gitulah ya. Enggak. Tapi alhamdulillah pas hitbah itu diterima ya. Dan langsung nentuin akad. persiapkan tanggal akad. Ya. Tanggal akadnya tanggal berapa? Kalau akadnya kan Juli ya? Juli. Juli 12. Ya, 12. Belum tanggal. Ya soalnya jadi waktu itu banyak kayak drama ya, soalnya kayak
anaknya juga kan kerja, jadi kalau akhir bulan closingan kayak gitu. Oh, iya, jadi bukan berarti nunda akad itu karena masih ada keraguan, enggak, tapi lebih ke kayak mengkondisikan waktu free sih. Jadi kan kalau akhir bulan closing waktu itu, jadi terus juga persiapan mungkin di pandemi ini kan banyak preparing yang beda dengan biasanya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kita jalan tengahnya adalah kita ambil yang jaraknya agak jauh gitu. Nggak jauh juga sih sebenarnya, sebulan enggak lah. Sebulan itu ya wajar, malah masih cepat. Iya sih, iya. Jadi memang mengkondisikan situasi di tempat pekerjaan lah ya, di kantor gitu ya. Iya. Jadi nikahnya tuh tanggal 12 Juli ya. Jarak hitbah ke nikah ya cepet lah segitu mah ya, nggak bisa dibilang lama karena memang dari waktu hitbah ke akad tuh ya memang harus ada apa namanya tuh persiapan gitu, kayak acara-acara gitulah ya. Jadi ya segitu mah nggak terlalu bisa dibilang jauh sih. Yeah. Nah oke, teman-teman, itu dia cerita dari proses ta'arufnya Kang Jamal. Jadi ta'aruf itu indah kan ya Kang Jamal. Jadi maksudnya tuh kan banyak orang-orang bahwa mengira ta'aruf tuh apa ya, sesuatu hal yang kayak memaksakan gitu kan. Kalau di kita kan kesannya orang-orang awam gitu ta'aruf tuh kayak menjodoh-jodohkan jodoh-jodoh kayak belum pas, dipaksain sebelum pas gitu. Nah gitu, padahal sebenarnya nggak gitu ya. Enggak, jadi kan namanya ta'aruf itu kan artinya kan perkenalan gitu. Kalau misalkan kita perkenalan terus abis kenalan itu nggak cocok ya tinggal ditolak aja. Jadi jadi sebenarnya proses ta'aruf itu ya kita boleh nolak gitu ya, bukan kayak di pikiran orang-orang saya emang nggak mau ta'aruf soalnya ta'aruf tuh kayak dijodoh-jodohin gitu. Enggak, padahal nggak gitu ya Kang Jamal. Enggak. Makanya harus melibatkan Allah dulu sebelum yang lain. Gitu, harus kuat di situ. Nah, banyak juga nih Kang Jamal orang-orang mengiranya ta'aruf itu apa ya? Ya itu tadi ya, karena menjodoh-jodohkan gitu. Jadi banyak orang-orang yang ragu gitu. Karena ta'aruf itu banyak meragukan gitulah. Jadi nanti takutnya pernikahannya jadi cuma sebulan 2 bulan karena belum terlalu kenal kan kita. Nah untuk Kang Jamalnya sendiri nih ada nggak sih keraguan gitu saat proses ta'aruf itu gitu? Alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah dilancarin, makanya itu tadi balik lagi ke niat gitu. Karena anak niat untuk ta'aruf, untuk menikah itu adalah karena Allah gitu. Nggak ada tuh melihat karena fisiknya, karena harta, jabatan gitu ya. Kan kebanyakan gitu ya rata-rata kalau ini ngelihat fisiknya misalkan, walaupun memang manusiawi lah melihat fisik juga enak juga, memang penting gitu ya. Di tiga faktor itu ya Rasulullah juga menganjurkan ya. Ada ya yang orang kan ngelihatnya kecantikannya, lihat hartanya, jabatan gitu ya. Atau karena misalkan saya udah nggak kuat pengen nikah karena nafsu saya misalkan ya. Ini manusiawi lah ya, sebagai manusia kita punya nafsu gitu ya, nafsu. Jadi kayak misalkan nggak kuat nih nafsu, saya udah nggak kuat, pokoknya saya mau nikah aja gitu. Karena nafsu nggak kuat. Itu juga nggak boleh juga, karena belum tentu nanti calon kita memuaskan. Gimana kalau calon kita yang nggak memuaskan? Status kita nih udah nikah, tapi merasa nggak puas misalkan. Itu sama aja kan? Iya, masalah juga. Jadi harus karena Allah. Karena Allah ya. Ibadah mau ibadah karena Allah. Jadi untuk keraguan-keraguan seperti itu, keraguan nggak ada. Karena memang nggak ada. Karena memang Kang Jamal tuh proses ta'arufnya tuh benar-benar syar'i lah ya, udah sesuai prosedur ta'aruf gitu. Jadi untuk keraguan kayak gitu alhamdulillah nggak ada. Oke teman-teman, nah itu dia kisah ta'arufnya Kang Jamal. Semoga teman-teman terinspirasi. Nah buat teman-teman yang lagi jomblo dan mungkin terinspirasi dari kisah ta'arufnya Kang Jamal, mungkin Kang Jamal bisa ngasih tips nih buat teman-teman nih, persiapan ta'aruf itu kayak gimana gitu. Tips-tipsnya gitu ya. Ini berbagi aja ya, karena anak juga ya masih jauh lah ya dari kata sempurna. Mungkin dari luar sana ada yang lebih ini lagi ya, bagus lagi gitu. Ya mungkin tipsnya lebih ke persiapan ya. Persiapan. Jadi yang pertama itu sebenarnya ini penting ya buat teman-teman nih yang lagi mencari atau yang mau mulai ta'aruf. Jadi yang pertama kali yang harus dipersiapkan itu adalah niatnya dulu nih. Niat kita mau nikah itu apa? Yaitu niat karena Allah kan. Karena mau beribadah. Mau ibadah, niat karena Allah gitu. Nah, jangan sampai nanti niatnya itu karena tekanan, karena usia, misalkan usianya udah waktunya nikah nih, terus tetangga pada ngomong ini itu, kita akhirnya diburu-buru untuk nikah gitu.
apapun ditabrak lah istilahnya. Nah itu jangan sampai, atau misalkan niatnya karena status yang status pengen buru-buru diperbaharui misalkan. Iya. Itu juga nggak bagus ya. Nggak bagus. Berarti harus benar-benar dari niat diri sendiri dan niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah itu teman-teman tips yang pertama. Mungkin tips selanjutnya apa Kang? Tips selanjutnya adalah mengenali diri sendiri dulu nih. Diri kita sendiri. Mengenali diri sendiri dulu. Sebenarnya maunya kayak gimana gitu. Dari mulai keinginan kita nih, physically-nya mau seperti apa, terus visi misinya ke depannya mau kayak gimana, terus kita itu sifatnya kayak gimana, itu kan nanti digambarkan di CV tersebut. Kita tuh sifatnya gimana, terus kekurangan kita kayak gimana gitu. Nanti di situ dijelaskan. Setelah kita mengenal diri sendiri, baru kita mencari maunya gimana, biar klop. Gitu. Terus kita juga jangan nuntut dari si murabinya juga gitu ya, Kang. Maksudnya tuh ya kan yang tahu psikologis kita dan mental kita diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kata murabinya, kamu mah cocoknya yang ini. Enggak, itu juga jangan. Jadi harus dari diri sendiri, nggak boleh terpengaruh oleh siapapun termasuk murabi. Karena yang tahu kondisi diri kita sendiri. Psikologi kita ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri, makanya harus netral jadi murabi. Nggak boleh ini gimana gitu ya, membagus-baguskan misalkan, padahal mah enggak gitu kan. Atau kata murabinya sarannya kamu tuh harus gini gitu ya. harus ke ini dulu atau gimana dulu gitu. Ya itu makanya kita harus jadi diri sendiri, intinya itu. Nah oke, itu dia. Yang ketiga apa nih Kang tipsnya? Yang ketiga kita harus perbaiki ibadah ya. Itu penting. Jadi kita harus terus memperbaiki ibadah kita, kualitas ibadah, ketakwaan kita ditingkatkan terus menerus. Nanti juga akan menemukan dimana ketika istikharah itu merasa yakin, karena itu penting. Dan kan nggak mungkin tiba-tiba kita yakin kalau dari sebelumnya kita ibadahnya jelek gitu. Makanya harus dipupuk dulu tuh, ibadahnya harus diperbaiki ya, walaupun niatnya bukan karena mau istikharah ya, niatnya karena memang karena Allah lah ya. Mau itu momennya mau nikah mau enggak juga memang harus diniatkan karena Allah gitu. Nah cuman karena ini momennya mau nikah, itu lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi gitu keimanan. Karena Allah juga pengen melihat usaha kita, keseriusan kita mendekat memintanya seserius apa gitu. Dan nanti akan banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Nah itu sangat, dan itu harus melibatkan Allah. Harus melibatkan Allah, itu penting, poin utama. Jadi kalau misalkan kita nih lagi harus mengambil keputusan, itu kan biasanya bingung ya, ini harus gimana gitu ya. Kata si A harus milih ini, harus si B jangan. Nah di situ kita pentingnya melibatkan Allah. Jadi ketika kita ngambil keputusan, kita sudah punya komitmen dengan Allah bahwa Allah juga terlibat dalam keputusan kita ngambil. Gitu. Nah itu teman-teman tips dari Kang Jamal nih, bisa teman-teman terapkan nih bagi yang jomblo yang mempersiapkan untuk taharub, bisa diterapkan tips-tips dari Kang Jamal. Dan semoga cerita taaruf Kang Jamal tadi bisa menginspirasi ya, karena taaruf itu seperti yang tadi kami bilang, taaruf itu indah gitu ya, nggak seperti yang di pikiran orang-orang awam gitu, bahwa taaruf itu bukan memaksakan gitu, tapi ta'aruf itu memperkenalkan gitu ya, menjemput jodoh kita dengan cara yang syar'i gitu. Dan malah dengan cara ta'aruf itu kita malah lebih detail ya melihat latar belakang orang itu. Dan itu juga kita bisa nolak ya kalau misalkan diri kita merasa nggak cocok gitu. Jadi nggak seperti yang dipikiran orang-orang, ta'aruf itu menjodoh-jodohkan dan harus dipaksakan, enggak gitu. Nah itu dia teman-teman, collab bersama Kang Jamal tentang kisah ta'arufnya Kang Jamal. Dan mungkin insya Allah nextnya barangkali istrinya bisa diajak di sini ya di wawancara. Insya Allah ya nextnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini, ditekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar ta'aruf tadi yang mungkin belum sempat kami jelaskan di video tadi, teman-teman silahkan bisa coret-coret di kolom komentar. Silahkan tuliskan pertanyaannya. Jika pertanyaan tersebut bisa kami jawab, insya Allah akan kami jawab melalui video berikutnya. Dan jika pertanyaannya nggak bisa kami jawab, insya Allah akan kami cari tahu dulu jawabannya.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullahu khair bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini dan menonton video ini. Semoga menjadi nilai kebaikan tersendiri buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.